bagian dari kondisinya. Nah, ini hanya berlaku untuk orang-orang dengan hambatan pendengaran yang memang lebih memilih untuk dipanggil tuli, tapi tidak dengan teman-teman yang hambatan penglihatan atau yang biasa disebut apa? Buta. Nah, Bisu. kita menggunakan istilah yang lebih baik yaitu tunanetra. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang hambatan penglihatan kita gunakan istilah tunanetra, Ya. tapi tidak buta. Tidak buta. Tapi untuk teman-teman hambatan pendengaran, mereka juga selain dipanggil tunarungu boleh, tapi juga mereka juga lebih senang untuk dipanggil tuli karena itu bagian dari kondisinya. Nah, 13 tahun saya membersamai anak-anak dengan hambatan pendengaran, lalu kurang lebih 2,5 tahun belakangan ini saya diamanahi untuk membersamai anak-anak dengan hambatan intelektual atau yang biasa disebut apa, Ibu-ibu? Kepintaran pandai Nah, kenal. kalau tahu? Ya, tahu Bu? Grafit. Gravita, iya. Gravita ya, itu berhubungan dengan Otak. pikiran. Pikiran. Berpikir, betul. Grahita. 2,5 tahun ini saya membersamai anak-anak dengan hambatan intelektual atau yang biasa disebut tunagrahita. Nah, jadi ini anak-anak yang memang secara inteligensi itu berada di bawah angka rata pada umumnya. Angka orang-orang yang rata-rata normal inteligensi itu ada di angka sekian, dia ada di bawahnya. Nanti untuk ini bisa diskusikan. Nah, di salah satu anak-anak dengan hambatan intelektual itu tadi, saya juga ada di dalamnya anak-anak yang mengalami hambatan yang diidentikan dengan wajahnya serupa atau yang biasa disebut apa? Kembar. Sindrom. Betul. Ini sambil kita mengenal banyak ragamnya ibu-ibu hebat sekalian. Untuk grahita ya. Grahita itu hambatan intelektual itu sudah memang dikhususkan apa yang mereka lambat di apa yang pengetahuan ke bidang akademik ke Ketika bicara intelektual, maka itu berkaitan dengan kemampuan Berpikir. kemampuan kognitif. Jadi Otak. ibarat kita, kalau saya biasanya mengistilahkan anak-anak pada umumnya yang tidak memiliki masalah intelektual, ibu-ibu mengajar dalam sehari 4 jam, 5 jam bisa memberikan materi sekian. Tapi untuk anak-anak dengan hambatan intelektual yang kecerdasannya ada di bawah rata, ibu-ibu nggak bisa memaksakan memberikan sekian ini kepada anak-anak. Mereka kapasitasnya hanya sekian. Oh, Jadi ketika ibu sekalian memaksakan untuk memberikan materi dengan kapasitas sekian, yang ada yang sekian ini hilang. Lupa. tidak, kalau dibahasakan tidak menjadi ingatan yang mendalam. Yang menjadi ingatan mendalam ya hanya sepersekian saja. Dan bahkan di beberapa anak dengan hambatan intelektual, ibu-ibu tuh harus mengulang lagi setiap harinya. Karena yang ibu hadapi adalah anak-anak yang secara kecerdasan intelektual berada di bawah rata. Kalau dulu mohon maaf, orang mengatakannya apa? Bodoh. Kurang pintar. Kadang-kadang itu masih lumayan baik, Bu. Dulu masih ada istilah yang lebih nggak enak kita mendengarnya sekarang. Idiot. Oh, Itu adalah terms yang sudah jauh kita tinggalkan. Jadi dulu saya cerita sedikit terkait dengan istilah-istilah. Jadi sambil kita menggunakan